Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Baik Bu, terima kasih. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Apakah sebelumnya ada kegiatan? Sebelumnya saya ada kegiatan classmeet Bu. Oh iya, sebelumnya Ibu ingin tahu mengapa Mbak Dia datang menemui Ibu ya? Jadi begini, saya ingin bercerita sesuatu, tapi saya ragu Bu mengatakannya. Bagaimana dengan perasaan Mbak Dia sekarang? Apakah ada yang perlu diceritakan? Mungkin sedikit tidak baik, karena saya memiliki masalah yang mungkin tidak membuat diri saya nyaman Bu. Apakah sebelumnya Mbak Dia memang bersungguh-sungguh untuk menceritakan kepada Ibu? Ya Bu, saya ingin bercerita pada Ibu. Silakan Mbak Dia bisa menceritakan kepada Ibu, tidak perlu cemas dan ragu ya. Saya ingin bercerita, namun saya agak malu untuk menceritakannya. Silakan ceritakan kepada Ibu secara detail. Baik Bu, saya akan memulai menceritakannya. Baik, ceritakan saja kepada Ibu ya, apa yang membuat Mbak Dia itu merasa tidak nyaman. Di sini tuh nggak ada yang benar maupun yang salah. Jadi Mbak Dia itu tidak perlu takut untuk bercerita jujur kepada Ibu. Baik Bu, jadi begini Bu, saya sering merasa susah mengatur amarah. Saat saya sedang belajar di kelas, namun teman-teman saya justru malah banyak yang berbicara sendiri. Itu membuat saya susah memperhatikan pembelajaran yang diberikan kepada guru, dan itu membuat saya tidak nyaman dengan teman saya. Baiklah, Ibu mengerti perasaan Mbak Dia sekarang ya. Jadi Mbak Dia itu merasa tidak nyaman di kelas karena merasa emosi ketika ada teman yang berbicara sendiri, terus berdiskusi yang lain ketika guru sedang menjelaskan materi di kelas ya. Kurang lebih seperti itu Bu. Baiklah, terus apakah Mbak Dia ingin merubah kebiasaan tersebut? Saya ingin mengubah sikap saya tersebut Bu. Nah, Mbak Dia itu terkadang merasa tidak enak setelah memarahi teman yang tadi berbicara sendiri di kelas. Tetapi Mbak Dia itu merasa yang dilakukan itu memang salah. Benar Bu, seperti itu. Berarti di sini itu yang dimaksud Mbak Dia itu merasa tidak bisa mengontrol emosinya ataupun mengendalikan emosinya, sehingga itu membuat Mbak Dia itu merasa kesal. Iya Bu, kurang lebih seperti itu. Lalu usaha apa yang akan Mbak Dia lakukan ke depannya? Saya akan mencoba sedikit mengurangi rasa sensitif saya terhadap teman-teman saya Bu. Terkadang saya mudah terpancing saat saya serius, justru teman-teman saya malah pada bercanda. Terus nampaknya di sini Mbak Dia itu susah untuk membendung emosinya ya, ketika ada teman yang berbicara sendiri di kelas tersebut, malah ada yang bercanda sehingga mengganggu Nadia berkonsentrasi di dalam kelas. Iya Bu, terkadang juga saya sering terpancing ketika seseorang melihat saya seperti itu Bu. Apa yang dimaksud melihat saya seperti itu? Saya berpikir Bu, bahwa seseorang ketika melihat saya seperti menyepelekan saya, sehingga saya terpancing emosi, dan terkadang saya balik memandangnya lagi. Berdasarkan cerita dari Mbak Dia itu, berarti Mbak Dia itu sangat mudah terpancing emosi ketika sedang serius belajar, serius mendengarkan guru yang memberikan materi, malah ada teman yang berbicara, bercanda sendiri, sehingga Anda merasa sensitif ketika ada yang melihat Anda. Kurang lebih seperti itu Bu. Saya ingin merubah kebiasaan saya tersebut, namun saya justru pesimis untuk melakukannya. Tadi Anda ingin merubah kebiasaan Anda tersebut, tetapi kenapa sekarang Anda merasa pesimis? Saya ragu Bu, karena saya merasa saya sangat mudah terpancing. Saya hanya takut jika saya tidak dapat melakukan dengan baik Bu. Saya yakin Mbak Dia itu bisa merubah ke arah yang lebih baik. Saya yakin juga Mbak Dia bisa
mengubah perilaku tersebut ya. Baik Bu. Jadi ada sulit membendung emosi atau susah untuk mengendalikan emosi ketika serius belajar, tapi ada teman yang berbicara sendiri dan itu mengganggu konsentrasi Mbak Dia di dalam kelas. Saya rasa memang hal itu wajar karena memang setiap orang itu memiliki karakter masing-masing ya. Di sini Mbak Dia perlu memaklumi saja dan membiasakan diri dengan lingkungan di sekitar Mbak Dia dan teman-teman Mbak Dia, dan juga Mbak Dia nggak perlu menegurnya dengan marah-marah, bisa ditegur dengan baik-baik, dibilangin dengan baik-baik bahwa hal tersebut tidak baik gitu Mbak Dia. Saya pikir juga seperti itu Bu. Saya akan mencobanya untuk lebih baik lagi Bu. Anda dapat bisa membiasakan diri dengan lingkungan teman Anda ya di dalam kelas. Juga bisa tidak perlu marah-marah sehingga tetap ada respect dari teman Anda, tidak mengadu perselisihan. Baik Bu, saya akan mencobanya. Menurut saya Anda memang harus bisa membiasakan diri dengan kondisi teman-teman Anda tersebut, bahwa ya memang sih wajar kalau di kelas pasti ada yang memiliki karakter yang beda-beda, dan selalu berpikir positif saja dengan teman-teman, tidak usah mudah terpancing emosi, harus bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Dan itu juga kan memang dalam ajaran Islam ada ya, untuk kita tuh tidak boleh marah-marah, harus bisa mengontrol diri, mengendalikan emosi. Ada juga ini salah satu hadis yang mengatakan, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergaulan, perkelahian, tetapi tidak lain orang kuat yang sebenarnya adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Nah, jadi Mbak Dia harus bisa mengendalikan emosinya, bahwa emosi itu tidak baik juga untuk kesehatan. Juga dalam Islam juga sudah dijelaskan ya, kita sebagai umat Islam harus bisa membendung emosi dengan baik. Selanjutnya juga ada ajaran beberapa dari Nabi Muhammad bagaimana cara kita bisa mengendalikan emosi dengan baik, yaitu yang pertama bisa merubah posisi dari berdiri ke duduk. Jadi ketika Mbak Dia merasa emosi kan biasanya pasti berdiri kan, naik darah tinggi lah gitu. Nah, Mbak Dia bisa duduk saja, menenangkan diri, kalau bisa juga berwudu ataupun sholat biar bisa lebih tenang. Itu bersikap tenang dan selalu mengingat Allah bahwa mengendalikan emosi itu harus bisa. Kalau kita emosi kan juga merugikan orang sekitar kan, kalau sudah emosi banget gitu. Baik Bu, besok akan saya coba. Baik, jika saya simpulkan dari awal sampai sekarang ini, Anda bisa membiasakan diri dan selalu bisa mengendalikan emosi Anda, gitu ya Mbak. Baik Bu, saya akan mencobanya. Baik, bagaimana perasaan dia setelah bercerita kepada Ibu? Mungkin saya akan mempersiapkan hal yang sudah dibicarakan tadi Bu. Bagaimana, apa sudah merasa lega? Saya merasa lumayan lega Bu setelah bercerita kepada Ibu tentang permasalahan saya ini. Jadi pada pertemuan kali ini Mbak Dia kedepannya bisa menyesuaikan diri dari lingkungannya ya, dan teman-teman harus bisa memaklumi lah kalau masih dia sering berbicara sendiri gitu. Kalau bisa ya diingatkan bahwa itu tidak baik, tapi dengan baik-baik ya, jangan marah-marah. Dan Mbak Dia harus itu berkomitmen untuk merubah kebiasaan tersebut ya. Saya juga sangat mendukung dengan yang keinginan Mbak Dia untuk berubah yang lebih baik lagi. Juga itu
memang sangat baik untuk Mbak Dia sendiri juga untuk teman-temannya yang lain. Baik, karena mungkin sudah siang nih ya, waktunya sudah mau habis, mungkin ada kegiatan yang lain Mbak Dia, kita bisa tutup pertemuan pada siang kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin dibahas lagi, mungkin Mbak Dia bisa menemui Ibu lagi ya. Iya Bu, mungkin besok masih ada yang ingin saya bicarakan. Sebelumnya terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya.